Halo sahabat pioner sekalian, salam jumpa bagi saudara-saudara seiman di jagat raya. Gimana kabar? Saya bersemangat hari ini, walaupun ada yang sedikit jadi beban pikiran. Apa itu, Bang Dimaya? Nggak mau tahu aja ya. Tetapi kita harus belajar mengendalikan hati kita ya. Mengendalikan hati kita, kecuali ada yang memang benar-benar mengganggu, saya off dulu ya. Nah, teman-teman, viral luar biasa teman-teman pioner. Semakin deg-degan ya menjelang open mainnet ya. Komentar rekan-rekan pioner itu sangat beragam, luar biasa ya. Yang lagi viral hari-hari ini adalah dilarangnya nilai GCV di Firesat Forum. Saya pribadi ya teman-teman, saya pribadi itu tidak yakin pernyataan Nicholas. Kenapa? Yang keluar dari saya mau mengedukasi ke teman-teman. Inilah yang disampaikan bahwa percaya kepada akun resmi, ya kan? Akun resmi Kortim. Beberapa akun resmi Kortim atau beranda aplikasi kita tidak pernah menyampaikan bahwa jangan memposting GCV, ya kan? Jadi kalau saya pikir ini ngawur, ya, karena tidak sinkron dan tidak sejalan dengan visi daripada Bang Nicholas. Bahkan ternyata ada pemberitahuan terbaru di aplikasi kita teman-teman pioner. Gini, bukan di aplikasi kita, di akun resmi Kortim ya, yang kemarin saya bahas. Karena isu itu kan baru keluar beberapa hari ya, mengatasnamakan Kortim ya, itu patut diuji. Saya mah itu kalau beginian ahli ya, ahlinya. Kalau lu bilang lu hanya ngonten aja, lu konten aja ya. Memang saya bikin konten untuk mengedukasi dan membuat analisa saya. Saya melihat gini teman-teman, saya mengamati postingan Kortim yang berdekatan dengan postingan itu yang ada di Firesat Forum. Saya ingin cari tahu dong. Kita kan punya akal, ya kan? Tidak mudah kita untuk harus ditipoi, ya. Nah, saya lihat seperti ini, berita terbaru dari Kortim ya, yang mendekati informasi itu. Lalu ada berita juga yang sebelumnya, kita lihat lagi. Ngerti nggak maksud saya? Jadi sejak ada postingan bahwa dilarang 314.159 di Firesat Forum, akan katanya di ban, itu kan sadis itu, dan mengatasnamakan Kortim ya. Nah, kita harus bertanya, itu tanda tanya besar ya. Itu tanda tanya besar. Ini tanda tanya besar ya. PFES 2024 berakhir besok pada tanggal 5 November. Berpartisipasilah sebelum acara berakhir dan bantu tingkatkan peserta, tampilkan utilitas perdagangan lokal PAI. Kembangkan kasus penggunaan utama PI saat kita berupaya mencapai tujuan Open Network pada tahun 2024. Jangan lupa untuk mengambil foto di tempat usaha yang Anda kunjungi dan bagikan. Jangan pasang GCP 314.159. Nanti saya akan ban. Enggak, itu enggak benar. Jadi tidak ada di sini kan yang berdekatan dengan postingan itu. Kalau ada kan harusnya dari dulu ditahan. Makanya ini saya pikir ini hanya akal-akalan
Ya akal-akal, tapi nggak apa-apa. Saya syukuri aja supaya ada bahan saya kan gitu loh. Sekaligus memang penting untuk saya jelaskan gitu loh, bukan hanya sekedar bahan-bahanan kan. Iya dong. Wow. Wah, Bang Demo sekarang udah viral ternyata. Aduh, aduh, aduh. Video-video Bang Demo udah viral. Ya memang yang layak hanya Bang Demo, Sekjen. Ya kan? Dari analisa saya, ya, ini akan goncang di sepertinya akan goncang ya, sepertinya akan goncang di Republik. Ya, kalau kita kan goncangnya para pini itu goncangannya tuh goncang enak, ya kan? Ada Pi Network di pemilik, kita adalah pemilik Pi Coin. Ada yang nyinyir saya tuh, dia bilang, wah untung kalau ada koinnya 100 kan tuh, kalau nggak kurang lebih begitulah. Intinya dia nyinyir saya. Duh, belasan ribu koin saya, coy. Belasan ribu koin saya. Ada yang ternyata ada yang ngikuti saya, dia bilang kalau sih ini saya lihat ini mining zaman SW ya, jadi udah lama ya, memang udah lama saya mining. Awal-awal saya nggak percaya dengan Pi, ya. Makanya itu saya bersyukur sekali ya bisa mengenal Pi dan bisa mengenal Bang Idung-Idung dan rekan-rekan pioner itu ya, dan akhirnya jadilah dikukuhkan jadi sekjen ya. Dikukuhkan oleh pioner kan. Nah, kalau di dalam hukum 2-3 orang jadi saksi baru sah ya. Nah ini lihat aja komentar-komentar itu, sudah bukan lagi 2-3 orang, bre, ya udah nggak bisa lagi dilihat ya, manggil-manggil saya sekjen ya, jadi dikukuhkan ya. Maka itulah saya bersikukuh untuk yakin Pi Network ya, bersikukuh. Nah, jadi itu teman-teman patut dicurigai. Siapa yang patut dicurigai? Orang yang ngomong di dalam Faisat Forum, ya. Apalagi kalau memang saya tuh teman-teman, kalau saya tidak pernah mendengarkan langsung, saya masih juga menyusun narasi untuk menyampaikan itu. Tetapi kalau yang saya sudah dengar langsung, seperti di band 100 tahun itu saya dengar langsung dari core team di aplikasi. Ya kan, 100 tahun. Aplikasi pernah bilang, Nicholas ya pastinya, akan mengalami kurang lebih kalimatnya gitu, bahagia sejati atau bahagia abadi. Itu dari core team. Saat itu saya menggebu-gebu lagi, ngomong ke teman-teman, ya kan, sampai ekspresi saya. Karena sekjen itu seperti itu. Sudah diciptakan untuk seperti itu. Ketika ada informasi saat itu saya terpengaruh, ya, karena apa adanya. Kalau orang kan bisa di ini gitu loh. Sekjen mau ketawa, mau apapun ya real ya. Jadi apa namanya? Original ya. Organik gitu ya. Bukan edit-editan ya. Kalau ngkong kan yang manula itu kan nggak bisa ditahu ekspresinya, datar, marah, sedih, senang, sama aja. Kalau Bang Dema saat itu dapat berita gembira, misalnya dari core team, pioner akan mengalami bahagia sejati, ekspresi saya senang. Di band 100 tahun itu dari core team, saya bertanya-tanya, ada apa nih? Di band 100 tahun berarti Pi itu akan berharga, sehingga kamu tidak ingin di band 100 tahun. Itu dari versi Nicholas. Tetapi kalau Pi itu tidak berharga, Nicholas tidak usah ngomong band 100 tahun. Orang juga akan menyerahkan dan meninggalkan tanpa di band. Paham? Ini yang saya tekankan. Apalagi kalau pernah Mbak Sendiovan ngomong ya tahun-tahun lalu, 10 Pi mengubah 7 generasimu, maka sejalan pernyataan Bang Nicholas bahwa ketika open minded, Nicholas nggak bilang akan menjadi hari bersejarah, bukan. Tetapi open minded itu sendiri akan bersejarah. Apakah Anda bisa membedakan hari bersejarah dengan subjek yang bersejarah? Materi yang bersejarah? Hari yang bersejarah hanya saat itu hari itu bersejarah karena tidak ada yang lain yang melakukan selain itu. Itu hari bersejarah. Tetapi akal itu bersejarah
berarti subjek itu akan bersejarah terus. Ya, berarti sejalan dengan pernyataan Mbak Sendiovan. Maka tidak heran, belum lagi kita punya dompet non kustodial, ya, dirancang khusus, belum sistem QC-nya yang begitu ketat, apalagi yang kurang. Ya, maka itu saya akan tinggalkan lu, ya kan? Makanya itu saya belum bisa yakin pernyataan dari moderator itu kalau bukan dari core team yang ngomong. Nah, karena pernyataan core team yang berdekatan dengan pernyataan yang ada di dalam itu tidak ada yang mendukung. Ya, saya ini salah satu boleh dibilang analis juga. Ya, analis menganalisa sesuatu itu tepat, ya. Dan cara berpikir saya itu tepat, ya. Gitu loh. Nah, kita lihat dulu video terakhir. Mantap Bang Demas, salam perdana saya penambang pi dari Banyuwangi. Hari-hari ini terima kasih banyak teman-teman, ada yang baru, ya, baru masuk. Salam kenal dari Bang Dema, ya. Saya sebagai sekjen, ya, berterima kasih kepada teman-teman. Harapan saya hanya satu, saya pingin hati ini, dan saya rindu itu Nicholas itu dan lewat Pai ini mengubah kehidupan banyak orang. Ya. Saya itu senang teman-teman ketika melihat orang senang. Ya. Saya bahagia sekali. Ya. Lu senang, saya ikut senang. Itulah moto hidup saya. Moto hidup saya senang ketika Anda melihat teman-teman senang, siapapun. Ya. Tetapi orang-orang yang berhati busyuk, jahoid adalah orang-orang yang melihat orang lain susah, dia senang. Jadi senang di atas penderitaan orang lain. Orang lain senang, dia susah. Orang susah, dia senang. Ya kan? Ya itulah prinsip daripada penyinyir. Pantesan bisa jadi sekjen karena analisanya selalu bagus. Nanti kalau sudah open network, jabatannya kita perpanjang 2 periode. Ya, ini analisa yang sederhana, ya. Anak-anak yang bocil-bocil pun bisa menganalisa. Makanya sayang sekali kalau para penyinyir nggak bisa menganalisa. Analisanya itu dari pernyataan-pernyataan, dari perkataan orang, kecuali satu yang bisa menggagalkan itu, kecuali Nicholas itu seorang penipoi, ya. Tapi kalau dari segi analisa saya, kalau Nicholas itu orang benar, pasti terjadi. Karena ini masalah reputasi yang dipertaruhkan, bro, ya kan? Jadi kita ngomong serius nih, ya, walaupun ngomongan saya itu ya selalu begitu, ya. Jadi teman-teman lihat, reputasi Nicholas yang akan dipertaruhkan. Ngapain lu buat semahal-mahal itu, lalu membuat saya geleng-geleng kepala, teman-teman, itu ketika kita masuk saya lagi lihat diri saya ketawa. Kita masuk di note, itu pernyataannya itu tidak main-main, ya kan? Makanya saya bilang, kalau hanya satu yang bisa menggagalkan, karena semua prediksi saya itu pasti akan terjadi. Tidak bisa tidak. Ini keyakinan saya, ya. Kalau harga murah, tinggalkan saja. Kayak hamster, gue tinggalin. Iya, ngapain di band 100 tahun kan dari pernyataan Nicholas. Orang juga akan tinggalkan tanpa di band 100 tahun gitu loh. Nah, makanya tetap saya bilang teman-teman, ya, sepertinya dia sudah gila teman-teman. Karena aduh, orang gila itu tidak tahu itu namanya bagaimana mengatur di web 2. Lu ngerti nggak, ya? Web 2 lu tidak sebanding dengan diriku, ya. Aduh, lu menghina teman-teman saya yang manggil-manggil saya sekjen, ya. Gimana sih lu? Masa ada yang diangkat sekjen orang gele? Lu menghina orang-orang yang manggil saya sekjen. Gimana sih? Sudah gak sabar, Bang. Bener banget sih Pak Sekjen, ngapain di banned 100 kalau open mindnya terendah. Saya di banned seumur hidup juga gak apa-apa. Otomatis saya juga gak, saya otomatis juga saya mau hapus APK juga. Para pioner juga kecewa, otomatis hapus APK. Iyalah, itu logikanya. Aduh. Saya ini udah bilang, boleh dibilang inilah, ya. Tapi nggak usah lebih-lebihkan, cukup lihat aja, ya.
Saya zaman Fitup dulu tuh di hampir itu di Batolak Belanga kontra dengan saya. Termasuk ada salah satu petinggi ya. Nelpon saya, Bang Dema, jangan gitulah Bang Dema. Ya, ini kita masih mengharapkan ini. Lo mengharapkan seperti ini kondisinya. Padahal mereka dekat dengan manajemen loh saat itu. Saya jauh, saya ada di pedalaman ya. Kutub utara dekat-dekatnya tuh yang manjat-manjat di pohon yang bicara kakak kuku kakak gitu loh. Saya bisa tahu itu. Saya bilang, lu jangan berharap lagi. Nggak ada lagi. Ya kan? Karena saya ngomong realistis, kemudian prediksi itu loh. Dari pembicaraan orang bisa dibaca ya. Orang baca, orang lihat saja saya udah bisa apa yang dipikirkan itu orang ya. Apalagi kalau sudah ngomong. Wah, sudah ditahu itu isi hatinya. Sedikit-sedikit gitu loh ya. Dari Bang Alvandio ya. Iya. Gitu. Dari Bang Prastio ya. Bang Rahmat Gade, saya juga merasa senang berita dari Abang. Semoga Pioneer menang banyak dan berkah. Yes. Dari Bang Alvandio, iya Bang, saya sejak tur ke Cina makanya nasi bebek di sana bayar 300.000 kalau dirupiahkan untuk per porsinya. Air mineral di Indo 5.000 di sana. Dirupiahkan secara logika biaya kehidupan di sana. Iya Bang ya. Baru kalau di USA itu bayarannya tinggi ya. Bang Arman, Pak Sekjen, saya yakin cair pasti, cair. Mantap Pak Sekjen, Medan membara, nunggu kabar bahagia Horas. Dari Bang Lung Lain Fitness, gue setuju Bang Sekjen, setelah sekian lama ngikutin gaya lu bicara di YouTube, baru ini gue ketawa bahagia dan ngakak. Sukses buat kita semua loh. Ya loh Bang, lu belum tahu Sekjen, akhirnya lu berbicara Sekjen juga kan. Jakarta hadir Bang Sekjen. Dari Yulis, dari Sekjen. Bayangkan di pedalaman terdalam kutub utara, masuk lagi pedalaman berapa kilometer, masuk lagi dekat-dekat hutan belantara, lalu dekat-dekat